Record yo. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Nah, baik pada kesempatan kali ini, eh, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan yaitu mengenai ancaman deepfake dan rekayasa sosial. Diberikan studi kasus yaitu tentang penipuan uang sebesar 200 juta di Hong Kong pada tahun 2024. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Mentara dengan NIM akhir 015. Saya berasal dari program studi ilmu komputer. Nah, nah, kita masuk ke kronologinya terlebih dahulu. Nah, kronologi di sana tuh yang pertama ada undangan video call. Nah, seorang staf keuangan itu dia tuh menerima undangan konferensi video yang tampak resmi dari CFO perusahaannya. Yang kedua itu ada konferensi berjalan. Konferensi berjalan tuh konferensi berlangsung. Di sana dihadiri CFO juga beserta beberapa rekan kerjanya. Semuanya terlihat nyata. Wajahnya familiar dan suaramu sama, gerakan wajahnya pun wajar sama. Lalu yang ketiga ada instruksi transfer dana. Nah, si CFO palsu memberikan instruksi untuk mentransfer dana sebesar 200 juta ke rekening tertentu. Nah, karena korban percaya ini CFO-nya, jadi si korban menuruti perintah tersebut. Lalu yang terakhir itu penipuan terungkap. Nah, barulah di sini setelah transfer selesai, korban menghubungi kantor pusat untuk mengonfirmasi apakah eh, saat itu ya ditipu atau enggak. Nah, ternyata tidak ada konferensi nyata. Nah, dari situ baru dia sadar bahwa dia itu udah ketipu. Semua yang dilihat itu adalah rekayasa digital yang menggunakan teknologi yang bernama deepfake. Lanjut, eh, mengapa dia bisa tertipu? Nah, mengapa dia bisa tertipu itu yang pertama ada yang namanya penipuan identitas. Nah, AI deepfake ini tuh meniru wajah, suara CFO secara real time, visual yang meyakinkan sehingga korban tidak mencurigainya. Nah, hasil yang sangat realistis ini itu yang sulit dibedakan dengan aslinya. Yang kedua ada otoritas kepercayaan. Nah, perintah dan figur otoritas CFO sulit diabaikan. Korban cenderung patuh tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Nah, ketika perintah datang dari seorang CFO atau atasan, otak tuh langsung secara otomatis memprosesnya sebagai sesuatu yang harus kita pahami. Jadi eh, ini tuh seperti naluri kita. Lanjut, yang ketiga itu ada tekanan waktu. Nah, instruksi diberikan dalam suasana rapat yang tampak mendesak, tidak memberikan waktu yang verifikasi mandiri. Nah, itu yang membuat eh, si korban ini berpikir kritis dan akhirnya melakukan kesalahan tersebut. Lanjut tuh ada social prop. Nah, ada rekan kerja lain yang seolah hadir dan tidak mempertanyakan apapun. Nah, ini membuat korban semakin yakin bahwa situasinya itu sedang normal. Nah, lanjut. Nah, itu ada manipulasi psikologi. Nah, kombinasi keempat faktor yang tadi saya bilang tuh menciptakan kondisi di mana otak tuh sempat berpikir kritis sebelum bertindak dan akhirnya mengambil jalan kesalahan gitu. Lanjut, walaupun kita tidak tahu.
Lanjut. Nah, lemahnya verifikasi. Nah, tidak ada prosedur yang mengharuskan konfirmasi melalui saluran lain sebelum transfer dilakukan. Itu yang membuat social engineering begitu berbahaya. Ia tidak menyerang sistem komputer, tapi ia menyerang pikiran manusia itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini itu ada beberapa pelajaran. Eh, yang pertama itu insting utamanya adalah insting utamanya itu eh, defect sudah mencapai tingkat realisme yang cukup untuk menipu manusia dalam interaksi langsung secara real time. Nah, ini bukan ancaman yang akan datang di masa depan. Ini sudah terjadi sekarang dan bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, eh, teknologi yang saya pelajari itu yang pertama tuh ada namanya teknologi ini bisa dimanipulasi. Nah, melihat wajah seseorang di layar bukan lagi bukti bahwa itu benar-benar mereka, tapi bisa jadi itu AI. Yang kedua itu kepercayaan yang bisa disalahgunakan. Nah, rasa hormat kita kepada atasan dan rekan kerja bisa menjadi celah untuk dia masuk. Yang ketiga itu ada ugresi. Ugresi adalah senjata. Nah, kapanpun seorang menciptakan situasi yang terdesak, sangat mendesak, itu adalah sinyal untuk justru memperlambat dan memverifikasi. Lanjut. Nah, di sini eh, langkah untuk memperlindungan dirinya, cara menghindari jebakan deepfake dan social engineering itu yang pertama itu ada verifikasi dua jalur. Nah, jika ada instruksi keuangan yang datang lewat video call, jangan langsung dieksekusi, melainkan hubungi orang yang sama melalui nomor telepon yang sudah Anda kenal atau konfirmasi via WhatsApp atau pesan yang lain-lain. Yang kedua, sepakati kata sandi rahasia. Nah, baik di lingkungan keluarga maupun di tim kerja memiliki kata kode tertentu, khususnya yang hanya mengetahui bersama untuk memverifikasi situasi darurat atau instruksi tidak biasa. Yang selanjutnya itu ada kenali tanda-tanda kenali tanda-tanda defect. Nah, perhatikan gerakan bibir yang tidak sinkron dengan suara, kedipan mata yang tidak naluri, tidak natural, pencerahan wajah sedikit ganjil. Itu perhatikan itu adalah tanda-tanda defect. Nah, selanjutnya itu jangan terburu-buru. Nah, permintaan mendesak yang datang itu justru harus menjadi alarm karena ambil kita akan mengambil waktu berpikir. Justru penipu itu selalu ingin Anda bertindak cepat sebelum eh, kita itu sadar. Selanjutnya ada eh, edukasi orang sekitar. Nah, bagian informasi ini bagikan informasi ini eh, pada keluarga, terutama yang tidak terlalu familiar dengan yang namanya AI, agar mereka tuh bisa melindungi diri. Yang terakhir itu ada pastikan ada protokol perusahaan. Setiap transaksi besar harus memerlukan verifikasi dari lebih dari satu orang dan tidak boleh bisa dilewati hanya karena perintah atasan.
Next. Nah, simpulan, nah, di era AI, ancaman datang dengan wajah yang kita kenal. Nah, deepfake itu bukan sekedar konten hiburan atau hoax politik. Itu sudah menjadi alat kejahatan yang nyata. Korbannya pun nyata dan kerugiannya pun nyata. Ada tiga hal yang perlu kita ingat dan praktikkan, yaitu selalu memverifikasi saluran yang terpisah, berpikir kritis sebelum bertindak, terutama ada situasi yang mendesak, lalu edukasi ke orang-orang sekitar kita, biar mereka tuh bisa menjaga diri mereka sendiri. Sekian dari saya, itu saja. Saya akhiri dengan Parang Sati, Sandi Sandi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat.